Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahid, karir strategis. Pada kesempatan yang indah ini, kita akan berbincang-bincang, berbagi inspirasi tentang karir yang otentik. Sebenarnya saya sangat bahagia ketika kita bisa bertemu, kemudian kita saling menyapa dan saling berbagi energi positif. Tetapi karena kondisi, maka lewat video pendek ini menjadi awal kita nanti berdiskusi lebih jauh tentang karir yang otentik. Begini sahabat, saya akan memulai dengan sebuah cerita tentang diri saya dan mengapa sampai akhirnya saya menyampaikan ke banyak orang terkait dengan karir. Kebanyakan yang kita pahami kalau karir itu adalah yang kaitannya dengan dunia kerja, kenaikan pangkat misalnya, atau sesuatu yang berkaitan dengan job di tempat kita bekerja. Tetapi ketika kita ingin memahami karir secara luas, maka kita akan mendapatkan pengertian yang luas pula, bahwasanya karir itu tidak hanya kaitannya pekerjaan yang biasanya diberikan oleh atasan ke bawahan, tetapi lebih dari itu, yaitu karir kehidupan. Oke, tadi saya sudah menjanjikan ingin bercerita terkait dengan mengapa kalau kita membahas tentang karir, dan lebih spesifik lagi adalah karir kehidupan. Begini, ketika seseorang yang memutuskan untuk bekerja di tempat orang lain, bisa jadi keputusan itu bukan karena memang kemampuan dirinya yang ingin ia sumbangsihkan agar ia bisa maksimal dalam kehidupannya. Ada dorongan-dorongan yang sifatnya dari luar yang menjadikan ia harus bekerja. Contohnya begini, ketika orang lulus kuliah sarjana atau ia lulus dari SMA atau SMK dan ia ingin langsung bekerja, yang muncul ketika orang pakai toga lulus S1 atau lulus S3 adalah kerja. Kebanyakan orang kerja. Apalagi sudah ada embel-embel niat yang lain, misalnya keburu udah mau nikah, kalau nggak punya kerjaan bagaimana, mosok habis wisuda tidak kerja nanti bagaimana, dan berbagai macam hal yang menjadikan orang memutuskan untuk bekerja. Dan itu yang saya alami ketika saya lulus S1 Fakultas Psikologi, maka pilihannya adalah ya kerja di tempat orang. Mungkin di luar sana termasuk Anda juga banyak yang mengalami seperti itu, kerja. Bukannya bekerja di tempat orang itu bukannya itu buruk, tetapi ketika tidak didasari dengan dorongan yang benar-benar dari dalam diri, tapi hanya karena misalnya kepepet kayak tadi, maka bisa kita katakan keputusan itu dorongan dari eksternal, dari luar. Nah, yang saya alami begitu. Saya memutuskan bekerja. Tahun 2008 saya memutuskan untuk bekerja, kemudian tidak bertahan lama, hanya 8 bulan. Setelah 8 bulan, karena saya memutuskan untuk kuliah S2, maka saya fokus di kuliah S2 sambil bekerja juga. Nah, sambil bekerja juga, kebetulan waktu itu kita membuat tim yang kita bersama-sama mengelola tim itu, dan harapannya itu mampu menjadi sumber penghasilan. Tetapi di sini, ketika kita sudah mulai berjalan merintis sebuah usaha, ada pikiran-pikiran yang membisiki kita, bisa jadi memang dari orang lain atau dari diri kita sendiri. Ketika beban bertambah, kebetulan waktu itu saya berkeluarga, dan dalam bisikan diri saya,
masa nggak ada sesuatu yang pasti yang saya dapatkan dari sebuah pekerjaan ketika saya berkeluarga. Akhirnya tahun 2013, rentang yang cukup panjang tadi ya, dari tahun 2008, 8 bulan bekerja, kemudian merintis usaha semacam training, outbound dan macam-macam itu. Kemudian tahun 2013, setelah 3 tahun berumah tangga, saya memutuskan bekerja kembali kepada orang, tepatnya kepada sebuah lembaga atau instansi pemerintah yang saya kontrak di sana dari kementerian. Tuntutan dari luar, tuntutan dari rasa ingin mendapatkan sesuatu yang pasti, yang dari orang lain. Dan akhirnya betul, saya menjalaninya dari tahun 2013 sampai tahun 2019 akhir, 6 tahun. Apakah selama 6 tahun saya tidak menikmati pekerjaan saya? Bisa jadi saya menikmatinya, bisa jadi hasilnya saya bagus. Tapi ketika akhirnya saya melakukan pencarian, apakah benar aktivitas yang saya jalankan ini, atau kerja yang saya jalankan ini merupakan tugas kehidupan saya, dan ini sudah sesuai dengan apa yang Allah anugerahkan kepada diri saya. Dari situlah mulai ada kegoncangan, ada kegelisahan, dan keinginan untuk kembali ke aktivitas yang saya tinggalkan 6 tahun yang lalu, yaitu aktivitas melakukan pembinaan, pendampingan kepada SDM. Sampai akhirnya di pertengahan tahun 2018 dan puncaknya di akhir tahun 2018, saya ketemu dengan talent mapping, ketemu dengan Abah Rama Royani, yang menyentak di batin saya adalah ketika Abah mengatakan, apakah aktivitas yang kita jalani saat ini itu sudah sesuai dengan tugas kehidupan kita? Apakah aktivitas yang kita jalani saat ini sudah sesuai dengan potensi kekuatan yang Allah anugerahkan kepada kita? Karena waktu itu saya mengikuti program talent mapping basic dan dilanjutkan dengan dinamik. Terusnya saya, apakah ketika saya 6 tahun di tempat kerja saya ini, itu sudah sesuai dengan apa yang Allah kasih kepada saya, kelebihan yang Allah kasih kepada saya? Nah, dari profil yang saya miliki, kesimpulan saya belum. Saya bisa maksimal di tempat kerja saya, tapi saya memprasangkai diri saya bisa lebih maksimal lagi ketika saya beraktivitas sesuai dengan profil kekuatan yang Allah berikan kepada saya, fitur unik yang Allah berikan kepada saya. Karena setiap manusia itu memiliki keunikan masing-masing dan berbeda. Sampai akhirnya saya mengatakan kepada diri saya sendiri di akhir tahun 2018, sepertinya, dan saya mantap, mau kembali kepada aktivitas yang berkaitan dengan human development, mengembangkan manusia. Saya rencanakan setelah itu, saya planning setelah itu. 1 tahun saya merencanakan, mulai dari niat saya untuk kembali kepada aktivitas yang berkaitan dengan pengembangan manusia di tahun 2018 akhir, sampai akhirnya betul saya tahun 2019 akhir saya menyatakan untuk kembali ke aktivitas pengembangan SDM. Dan saya resign dari pekerjaan saya yang saya nikmati 6 tahun, dimana pada posisi tertinggi di sebuah jenjang karir, di sebuah aktivitas di kabupaten. Nah, sahabat,
Mungkin di luar sana dan mungkin Anda juga mengalami masa-masa di mana kita mempertanyakan apakah yang kita alami ini adalah karir terbaik kita. Apakah yang kita alami ini adalah tugas kehidupan yang Allah berikan kepada kita. Apakah yang kita putuskan ini adalah betul-betul dalam rangka untuk menunaikan tugas dari Allah. Maka menarik sekali ketika kita membahas hal yang demikian, dan menarik sekali ketika kita menseriusi diri kita untuk mencari tahu pertanyaan-pertanyaan itu. Karena itulah yang akan menjadikan diri kita semakin maksimal, yang menjadikan diri kita semakin menemukan karir yang otentik. Bukan karir yang diberikan oleh atasan, bukan karir yang ditargetkan oleh orang lain, tetapi karir yang Allah berikan kepada diri